Melani pulang dengan perasaan sedih, marah, kecewa, juga khawatir karena tidak bisa bertemu dengan Risa. Rasa cinta yang masih kuat dan keberadaan Naila yang tidak jelas membuat Ronald sering melamunkan Naila. Ini berdampak terhadap hubungannya dengan sang istri. Ronald menjadi dingin dengan Nola. Karena menolong Naila dari sekapan bos yang genit, Tama dipecat dari pekerjaannya. Ia berusaha melamar pekerjaan di perusahaan Ronald. Para tetangga Ibu Hanum tidak pernah berhenti membicarakan Naila. Ini membuat Naila sedih. Tama semakin hari semakin akrab dengan Naila, bahkan juga gentar. Pada saat pembuatan foto keluarga, Ringo sang fotografer ternyata sahabat Risa waktu sekolah. Kesempatan ini dimanfaatkan Risa untuk menitipkan surat ke Naila. Rasa rindu terhadap keluarga membuat Naila ingin bertemu dengan Risa. Naila menjadi sedih karena keluarga Melani sudah diusir dari kontrakannya dan Risa sudah menikah tanpa ia ketahui. Di tengah kesedihan Naila, Tama datang menghibur dan mengajak Naila jalan-jalan ke mal. Ringo datang membawa surat untuk Naila. Ia juga menceritakan ke Ibu Hanum kalau Risa dalam bahaya. Keuangan semakin menipis. Risa tidak bisa ditemui. Melani tidak putus asa. Ia menyusun strategi untuk bisa bertemu dengan pohon uangnya. Saksikan cerita. Pak Darwis? Bu Joko, apa kabar Bu? Saya baik. Bapak ngapain di sini? Bu, saya tadi nawarin mobil bekas sama Bapak yang lagi bangun ini. Kebetulan dia cari mobil. Pak Joko, maafkan ya waktu itu. Saya mengusir Bapak, soalnya... Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak usah dibicarakan lagi Bu. Itu sih saya yang salah, kan saya juga udah lama nggak bayar. Oh ya Pak, kemarin Naila ke rumah saya. Naila? Ke tempat Ibu? Iya, sekarang dia sudah punya anak Pak. Di mana rumah Naila Bu? Itulah Pak, saya belum sempat menanyakannya. Tapi malah dia menanyakan di mana alamat Bapak sekarang. Pak Darwis, saya permisi dulu ya. Iya Bu. Mari Pak. Iya, terima kasih Bu. Jalan-jalan ya. Rame banget ya Tam ya. Iya ya. Oh iya. Nay, kita ke food court yuk.
Tapi kita cari tempat makan yang cocok untuk anak kecil juga ya, Tam ya? Ya iyalah, masa Genta disuruh makan nasi gudeg? Ya enggak? Yuk. Yuk. Kalau kamu ngebajak waktuku terus, bisa-bisa kantorku juga nggak keurus. Masa udah hampir setiap hari aku nggak masuk kantor? Apa kata anak buahku nanti? Pusing amat sih, Ron. Toh perusahaan itu juga kan punya kita. Iya. Tapi kinerja karyawan kan mencontoh pimpinannya. Kalau aku nggak jadi pimpinan di situ sih nggak masalah. Kamu tuh mau mulai lagi ya? Hah? Cerewet banget sih kamu. Antar aku aja kok ribet. Apa yang kamu lakuin dibanding sama apa yang bakal keluarga kamu dapat dari papaku, itu nggak ada nilainya. Lebih baik ya Ronald, kamu tunjukin aja sikap termanis kamu buat aku. Ya, hitung-hitung supaya aku bisa bantu keluarga kamu. Aduh, nyetirnya bisa-bisa aja dong. Apa sih ngebut? Ronald, stop nggak? Pelan-pelan ya? Ya, ke atas ya. Maksudnya apa sih? Main tinggal gitu aja? Hah? Lupa bawa istri? Hah? Lupa? Negara deh. Yang ini ya, Mbak? Oh iya. Mama kamu mana? Mama kamu ngilang tuh. Tama? Wah, Pak Ronald. Lagi nyantai nih, Pak. Oh iya, kenalin istri saya. Hai, Tama. Nola. Aduh, lucu banget sih ini. Anak keberapa ini? Bukan anak saya, Pak. Anak temen. Ya ampun, lucu banget nih anak. Gemesin banget ya. Putih lagi. Mirip Om Ronald nih. Kamu ada-ada aja. Oh ya, kamu kapan bisa ujian psikotes? 3 hari lagi, Pak. Saya doakan semoga kamu berhasil. Dan semoga kamu bisa bergabung di perusahaan saya. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja ya. Makasih, Pak. Ayo. Kita duluan. Iya, Pak. Udah lucu. Mana sih mama kamu? Mama. Duh, kamu kemana aja sih? Kok ngilang-ngilang gitu? Oh, mama kamu baru datang tuh. Maaf ya, Tam. Soalnya tadi aku lihat Jupiter lucu-lucu banget. Sini. Oh iya, tadi aku ketemu calon bosku. Terus? Moga-moga aku bisa keterima di perusahaan ya. Iya ya. Kita emang harus cepat-cepat punya kerjaan. Apalagi aku. Aku kan punya anak. Untung aja masih ada Bu Hanum. Kamu sabar aja, Nay. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja sama aku ya. Jangan sungkan-sungkan. Yuk, kita ke food tour. Yuk. Orang tadi siapa sih? Pegawai kamu? Belum jadi pegawai. Masih calon. Dan dia mau ikutin beberapa tes lagi. Sama calon pegawai aja tuh nggak usah terlalu ramah. Kamu tahu nggak? Orang terlalu dibaikin itu lama-lama bisa ngelunjak. Udahlah Nol, nggak usah dibahas. Kalau semua bos berpikir kayak kamu, kita nggak bakal bisa kerja sama anak buah. Yang ada kita dimusuhi sama mereka. Yaudah deh, serah kamu aja. Aku cuma ngingetin Ronald, jangan terlalu baik sama orang. Oke. Udah ya, kita nggak usah ngebahas yang ini. Ron, anak kecil tadi lucu juga ya.
Aku jadi pengen hamil. Nah, mendingan kalau ngebahas ini kan seru tuh. Yuk. Apa sih kamu? Siapa yang ngajakin ganjil gitu kan? Siapa yang ngajarin? Apa yang dilakukan mereka terhadap Risa? Pasti ada rahasia. Pasti ada yang ditutupi. Nangis aja brengsek. Nih, diam dulu kamu ya. Bodoh. Bi, ada suara berisik apaan tuh? Ini Bu, barang-barang rongsokan pada jatuh semua. Pas kita kesini, ada Ibu Darwis. Saya tegur baik-baik, malah dia marahin saya, Bu. Jadi, gagal menemui Risa lewat cara yang normal, kamu berusaha masuk rumahku dengan cara diam-diam. Begitu caranya. Aku ibunya. Aku berhak mau ketemu dia kapanpun aku mau. Aku yang melahirkan dia dan aku yang membesarkan dia sampai dia menikah dengan anak kamu. Mana Risa? Aku mau ketemu. Mana? Kamu ngomong seolah-olah aku yang mengemis meminta anakmu. Ibu yang baik. Kamu dengar ya? Kamu dan suamimu yang mendatangi suamiku dengan tujuan untuk meminjam uang. Dan buntutnya kamu ingin uang lebih banyak, dan lebih banyak lagi dengan cara menikahkan anak kamu dengan anak saya. Begitu kan caranya? Betul. Tapi anakmu jadi pecandu kan? Jadi rusak. Gak bisa apa-apa. Hanya bisa pakai putau dan pakai sabu. Kurang ajar kamu. Ajar kamu ya. Kamu ya. Tenang, tenang Bu. Awas kamu. Tenang. Sampai aku tahu anakku tersiksa di sini. Aku lapor kamu sama polisi. Silakan. Aku nggak takut. Aku bisa lapor kamu ke polisi. Aku akan bilang seluruh hartaku ludas kamu jarah. Brengsek. Aduh, kenapa sabar ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Tan. Sayang. Bocok aja. Tadi main apa sih? Capek ya? Yuk, gantian yuk. Duh, kangen nih. Kamu minum apa, Tan? Aja deh, aku gerah banget. Ya udah aku bikinin dulu ya. Nggak usah, udah Ibu aja yang bikinin. Ini tadi ada surat dari Nak Risa. Maaf Ibu sudah buka, Nak. Bikin minum dulu ya. Bikin minum dulu. Mulut udah disumpel, masih aja bunyi. Heran.
Pengen, Ma. Aku pengen. Cucau. Nanti ya sayang ya. Kan semalam kamu udah pakai. Ya, Mama, mana cukup sih, Ma. Rendang. Iya, nanti sore aja ya. Sekarang. Iya, iya. Sebentar, Nak. Siapa lagi tuh? Pasti si kunyuk itu lagi. Nak Ringo. Aduh, surprise. Memang sudah jadi fotonya? Foto belum jadi, Bu. Tapi sesuai janji saya, minggu depan akan saya kirim, hari Rabu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Terus ada apa ya sekarang ke sini? Saya mau ketemu dengan Risa, Bu. Ada Risa, Bu? Ada perlu apa kamu sama Risa? Kebetulan saya teman SMA-nya dia. Waktu ada pemotretan di sini, saya baru ngeh. Saya datang ke sini, saya mau undang dia untuk reunian sekolah. Mana undangannya? Biar saya sampaikan sama dia. Maksud saya mau mengundang dia secara personal aja. Ya, kamu tinggal sebutin tempat, hari, dan tanggalnya. Bisa toh, Nak Ringo? Tapi apa nggak lebih baik saya bertemu dengan Risa, Bu? Begini ya, Risa itu sedang ke dokter. Dia pergi diantar sama Raka dan suami saya, Nak Ringo. Sakit apa Risa, Bu? Cuma check up ke rumah sakit jiwa. Sudah setahun ini dia menderita kelainan jiwa, Nak Ringo. Ya, susahlah merawat dia. Kalau sedang kumat, dia bisa menyerang orang-orang sekeliling dia. Dan yang lebih parah lagi, Nak Ringo, dia suka menyakiti dirinya sendiri. Ma, udah dong, Ma, udah. Sudah apanya, Pak? Anak kita dalam keadaan bahaya, Pak. Mama yakin banget, Pak, kalau suara orang nangis itu adalah suara Risa. Bagaimana kalau Risa disiksa, dipukulin? Mama nggak sudi, Mama nggak ikhlas. Ya udah, Ma. Mama diem dong. Nanti kita pikirin sama-sama gimana jalan keluarnya. Udah ya, Ma? Ma, kalau iya Risa disiksa seperti dugaan Mama. Kalau enggak gimana? Malu kita kan, Ma? Papanya Raka udah minjemin uang sama kita. Risa udah tinggal di rumah mewah. Terus Mama juga kerjanya morotin melulu. Masa sekarang kita malah nuduh mereka yang enggak sih, Ma? Duit sebesar apapun, Pak, dibanding dengan nyawa anak kita tuh nggak ada artinya, Pak. Sudahlah, Pak, jangan dihitung-hitung lagi berapa banyak uang dikasih sama mereka. Kenyataannya anakku disiksa mereka, Pak. Aku yang melahirkan dia. Aku nggak mau anak yang aku kandung selama 9 bulan aku susui. Aku kasih makan, aku besarkan. Sekarang disiksa sama orang, Pak. Aku nggak mau, Pak. Aku nggak mau. Aku nggak mau.
Risa yang selalu nolong aku keluar dari penderitaan. Dia juga selalu menghibur aku. Dia juga selalu membangun harapan-harapanku. Dia juga selalu mengajarkan ke aku agar aku terus punya mimpi dan cita-cita. Kita harus secepatnya menolong Risa, Nay. Tapi kita tetap harus hati-hati, Tam. Firasatku mengatakan kalau Risa dalam bahaya besar. Kamu mau kita lapor polisi, Nay? Ini kan namanya penganiayaan. Enggak perlu. Lebih baik kita selidiki sendiri. Nay, aku siap bantu kamu, Nay. Aku harus makin rapat menyembunyikan apa yang terjadi di rumah ini. Gak boleh ada yang tahu tentang Risa, tentang Raka dan narkotika. Naila, kamu sudah punya rencana untuk menolong itu Narisa? Belum, Bu. Tapi besok pagi-pagi Tama mau kesini. Dan kita mau sama-sama cari jalan keluar ya, Bu. Naila, Ibu lihat Nak Tama makin hari makin perhatian ya sama kamu. Kelihatannya dia juga makin tanggung jawab. Apa hati kamu itu nggak tergerak untuk... Saya belum mau mikirin itu, Bu. Nak, kamu itu jangan berkeras hati. Kalau memang itu sudah jodoh kamu harus ikhlas menerimanya. Kamu punya hak untuk hidup bahagia, Naila. Saya bukan yang mengeraskan hati, Bu. Saya hanya memang belum bisa membuka hati saya untuk orang lain. Yang saya pikirkan sekarang cuman Risa, Genta, dan Ibu. Udah bilang dari tadi, Pak, kalau pulang hari ini. Jadi aku sama Ronald bisa jemput Papa. Alah, Jakarta udah macet kayak gini, Nola. Masa kamu Papa repotin untuk mau jemput Papa di bandara segala? Iya sih, Pak. Tapi masa sih seorang bos besar seperti Papa pakai taksi? Yang bener aja, Pak. Papa, lucu banget. Makasih ya, Pak. Warna favorit kamu itu? Iya, dan ini juga untuk nambah-nambah koleksi diamond aku. Ronald! Ron! Ada Papa nih. Jam segini dia ada di rumah? Iya dong, Pak. Masa sih harus nunggu suami tercinta sampai tengah malam? No way! Pak. Apa kabar, Pak? Gimana, Nal? Baik, Pak. Duduk ya. Bohong, Pak. Jangan percaya. Kabar Ronald itu sangat tidak baik. Tiap hari kerjaannya uring-uringan terus. Yang ada aku sampai tiap hari diomelin deh. Enggak kok, Pak, enggak. Maksudnya Nola itu kita cuma ribut-ribut ringan, yang nggak pernah sampai ribut gede-gede banget. Biasalah, Pak, kita kan pengantin baru. Dasar ya kamu ya. Gemeter aja giliran aku aduin ke Papa. Pa, tahu nggak? Kalau nggak ada Papa, aku tuh dibantah terus. Kok kamu ngomong gitu sih? Aku kan nggak pernah kayak gitu. Tuh kan, Pa, denger kan? Nggak percaya kan? Bener kan? Ya, enggak. Ya udah gini aja deh, Pa. Mendingan sekarang Papa istirahat aja. Nanti kok Papa udah kuat, kita dinner bareng. Ya? Tuh lagi bawah ini. Iya. Makasih ya, Pak.
Nah, Iya, Pak. gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, Pak. Kabar Papa baik-baik aja kok. Ya, halo. Kamu sudah sampein sama istri kamu kalau papa keadaannya sudah kepepet, ya harus ditransfer. Tiap hari orang Bang nanya terus, nagih terus. Mama kamu pulang ke Jogja tahu karena stres. Bisa telepon sebentar lagi nggak? Aku lagi makan, Pak. Ronald, papa nekan kamu kali ini karena kamu lemah. Kamu nggak inisiatif. Kamu nggak peka sama keadaan. Mestinya kamu lebih gigih nanyain sama istri kamu tentang janji mertuamu. Burhan kan janji jelas-jelas mau ngasih uang sama kita. Mana buktinya? Pak, aku lagi makan sama Om Burhan sama Nola. Papa telepon bentar lagi. Oh, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Ya, lanjutin kamu makannya. Tapi nanti kalau selesai makan, kamu langsung tanyain sama Om Burhan ya. Langsung, ya? Ya. Siapa? Papa, Om. Papa yang nelfon. Ngapain nih, Bos? Tahu deh, Dul. Gue nggak bisa nahan untuk datang ke sini. Omongan nyokapnya tuh tadi siang bener-bener bikin gue shock. Masa sih Risa dibilang sakit jiwa? Mungkin nih, dia nggak mau persoalannya diusik sama orang lain, Bos. Kalau bahasa gaulnya, apa urusan lo? Gitu, Bos. Ini bukan lagi ngeganggu urusan orang lain, tapi ini urusan nolong orang. Lo sendiri baca suratnya kemarin kan? Risa itu butuh pertolongan. Iya sih. Tapi apa kita punya waktu dan tenaga buat ngurusin masalah kayak beginian? Kalau gue rasa, Bos, nggak cukup sehari 2 hari untuk ngurusin permasalahan kayak begini, Bos. Serius. Gue nggak tahu deh, Dul. Gue cuman kasihan aja sama Risa. Gue ngerasa gue harus nolongin dia, Dul. Lah, emang Bos pernah dekat sama dia, ha? Ya dulu sih. Tapi gue ngerasa waktu gue ngobrol sama dia, kita tuh kayak udah berteman lama gitu. Tunggu. Apaan? Berarti judulnya sekarang CLBKDB. Apaan tuh? Cinta lama bersemi kembali, Debo. Sotoy lo. Capek deh, ya kan? Iya sayang, Mas juga kangen sama kamu kok ya. Iya, nanti aku harus ketemu dengan Nola anakku. Setelah itu aku luangkan waktu untuk kamu ya. Kamu kok jadi genit kayak gini sih? Hah? Iya. Kalau di kantor so jual mahal loh. Ya udah, sampai nanti ketemu ya. Yo, love you babe. Aku terjebak dalam keluarga yang menjijikan. Anak, bapak, sama saja. Ronald, Hani, temenin aku dong. Aku udah pengen bobo. Ibu? Ibu dari mana? Pasti ibu ke pasar lagi ya? Naila, ibu jualan kue lagi, Nak. Buat jaga-jaga aja kalau kamu bulan depan belum ada kerjaan. Bukan apa-apa ini listriknya, soalnya harus dibayar. Bu, hari ini Naila mau langsung cari kerja aja ya, Bu. Kelamaan kalau Naila harus nunggu surat lamaran. Sekalian Naila mau ke rumah Risa ya, Bu. Sudahlah Naila. Ibu ndak apa-apa.
Ibu jualan lagi senang sekalian buat hiburan. Ibu sudah sehat, encoknya juga nggak kambuh lagi. Wes, nggak apa-apa. Sebentar Ibu mau lihat Genta dulu ya. Mas, sini bentar. Bu, Ibu bicara sama saya? Lah iya, manggil siapa lagi? Situ lagi deket sama Naila kan? Iya Bu, saya emang teman dekatnya. Bagus deh Mas, pacarin aja dia. Kalau perlu cepet-cepet kawinin. Daripada bikin resah tetangga, punya status tuh kalau nggak jelas. Lagian, masa punya anak nggak punya bapak? Bikin malu Mas. Itu namanya nantangin buat digoda. Iya nggak Mas? Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Tama. Mau Ibu bikinin kopi ya? Duh, jadi ngerepotin, Bu. Oh, enggak apa-apa. Naila mana, Bu? Ada tuh di kamar, lagi ganti baju. Dari semalam dia tuh sedih terus, nangis terus. Dia sama Nak Risa itu kan masih saudara. Jadi dia bisa merasakan apa yang sedang dialami Nak Risa. Gitu Nak Tama. Ya iyalah, Bu. Saya aja yang dengar ceritanya juga ikut sedih. Nay, kita ke rumah Risa sekarang atau ntar siang aja? Secepatnya ya, Tam. Aku nggak bisa ngebiarin Risa terus-terusan begini. Aku nggak tega. Kamu udah sarapan? Udah, tapi tanggung. Ibu udah bikin kopi. Nih, gak usah ditutupin biar cepet dingin. Makasih, Bu. Ya. Cepetan! Jalan kok lelet kayak ubur-ubur. Asal kamu tahu ya, kamu itu sudah bikin saya susah. Rumah yang di Surabaya belum jadi. Sementara saya di sini udah nggak tenang. Sekarang terpaksa cari kontrakan hanya buat ngumpet doang. Emang kenapa sih, Ma? Kita harus pindah buru-buru banget kayak gini? Ini nih perempuan celaka ini. Dia mengundang orang-orang supaya curiga sama kita. Dia pengen selamat sendirian, sementara kita celaka. Lama-lama polisi curiga datang ke sini. Jadi kamu mau cari gara-gara di sini? Hah? Dasar pelacur! Tuh, sopir udah datang. Ayo buruan! Buruan! Nay, kalau aku dengar omongan tetangga kamu tadi, aku jadi prihatin deh sama kamu. Aku nggak mau kamu diomongin yang enggak. Ngapain juga kamu mikirin itu? Aku aja nggak peduli. Ya, Nay, kok ngomongnya gitu? Aku kan nggak mau kamu jadi bahan gunjingan. Kamu udah punya anak, tapi kamu nggak punya suami. Seenggaknya, kamu kan harus mikirin pernikahan. Emangnya apa sih urusan kamu? Aku yang ngerasain semua ini. Aku juga kan yang nanggung. Dan aku yakin aku bisa ngelewatin semua itu. Kamu pikir dengan aku menikah itu bisa nyelesain segalanya? Enggak, Tam. Ya udah deh, Nay. Maafin aku ya kalau aku salah ngomong. Aku nggak mau aja kamu dikomentarin yang enggak-enggak. Ya udah, lo nggak usah dibahas. Itu udah ada taksinya. Mama tahu, Pak. Tapi si Menur itu, dia berani ngoceh sama Mama dan maki-maki Mama. Karena dia memang nggak takut sama Mama, Pak.
Tapi kalau ada papa, dia pasti mikir dulu, ya kan? Nggak akan mungkin dia berani macam-macam maki-maki kita, nggak akan berani melarang kita sama Risa ketemu, dan nggak akan berani macam-macam, nggak berani kurang ajar, udah pasti kan? Justru papa yang takut sama dia, Ma. Kamu yakin Tam ini rumahnya? Kalau lihat alamat dari sini sih bener. Ya udah buruan masuk. Kamu ngapain diem aja? Udah, ayo masuk yuk. Maaf, Mas ini mau cari siapa ya? Kami temannya Risa. Risanya ada? Risanya udah nggak tinggal di sini lagi. Risa sudah lama pindah. Kalau dia nggak tinggal di sini, jadi dia tinggal di mana? Saya nggak tahu, Mas. Nyonya yang ngajak pindah. Dan saya juga tidak tahu pindahnya kemana. Mbak jangan bohong. Mbak bisa saya tuntut kalau nyembunyiin Risa. Bener, Mas. Saya nggak bohong. Sungguh. Saya nggak tahu, Mas. Jadi siapa yang tinggal di rumah ini? Semuanya sudah pergi semua, Mas. Semuanya sudah nggak ada. Bagaimana kalau Mas besok datang lagi ke sini? Saya kan udah bilang, Mbak jangan coba-coba bohongin saya. Bener, Mas. Sungguh, saya nggak bohong. Ya udahlah, Tam. Kayaknya Mbak ini emang bener-bener nggak tahu. Tapi, Nay. Udah, kita pulang aja ya. Besok kita kesini lagi. Yuk. Itu, Pak. Tuh. Kayak Naila tuh, Pak. Naila tadi. Ngaco aja kamu, Ma. Ayo. Aduh, Pak. Benar, Pak. Mata Mama nggak mungkin salah, Pak. Itu benar Naila, Pak. Naila, benar. Nggak ada, ayo udah. Pak. Papa, Mama nggak salah itu Naila. Kenapa tadi Papa nggak cegat dia? Kita minta duit. Hidupnya kayaknya enak deh, Pak. Bajunya bagus. Mama ini. Risa dalam bahaya gara-gara sifat serakahnya Mama. Sekarang udah timbul lagi di jahat di otaknya Mama. Heran gak ada kapoknya. Ayo jalan. Ya udah deh, Nay. Aku langsung jalan ya. Aku harus menghadap ke perusahaan yang manggil aku. Doain aku ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Jadi kantormu hanya sebesar ini? Ngurus satu aja udah membuat aku pusing, Bah. Waduh, masa depan anakku kamu hanya jamin dengan perusahaan sekecil ini? Gak mungkin, Ronald. Ini juga kan masih ngerintis, Pak. Kalau kerja keras, otomatis kan perusahaannya kan lebih berkembang. Mau tunggu sampai kapan? Hah? Sampai Nola menjadi keriput dan badanmu menjadi bungkuk? Maaf, Pak. Mengenai kesepakatan antara Papa dengan orang tua saya. Gimana, Pak? Kesepakatan apa? Papa janji, Papa akan melunasi semua utang-utang orang tua saya sama Bang. Ronald, kamu aja belum ngasih anak ke saya. Pakai mau bicara kesepakatan segala. Bulan lalu saya sudah antar Nola ke rumah sakit untuk periksa kandungan. Dan ternyata dia normal kok. Berarti kamu yang nggak normal. Buktinya sampai sekarang Nola tidak pernah bisa hamil. Iya kan?
Ruangnya Pak Ronald di mana, Mbak? Sebelah sana, Pak. Makasih, Mbak. Ya. Tama, apa kabar? Baik, Pak. Ya, silakan duduk. Kalau saya lihat mengenai hasil psikotes kamu, rasa-rasanya saya nggak usah ngomong panjang lebar tentang hasilnya. Kamu diterima di sini. Aduh, makasih, Pak. Sama-sama ya. Sesuai dengan permintaan kami di lowongan kerja itu, kamu saya posisikan di tempat manajer keuangan dengan uji coba selama 3 bulan. Sekali lagi saya ucapin terima kasih, Pak. Sebentar ya. Iya benar, Tama. Apa? Bagaimana bisa, Pak? Pokoknya Papa tidak mau kalau kamu terima anak itu kerja di kantor kamu. Tapi, Pak, Tama mempunyai potensi yang cukup tinggi. Malah dia udah lolos ujian, Pak. Kalau Papa bilang jangan ya jangan. Jangan tanya alasannya apa. Pokoknya Papa tidak mau. Kamu tuh harus nurut sama Papa. Nggak apa-apa, Pak. Saya udah bisa nebak apa yang mau Bapak sampaikan. Maafkan saya, Tama. Pimpinan tinggi saya tiba-tiba mendadak bilang bahwa posisi kamu udah diisi sama orang lain. Ini sungguh memalukan. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, saya mohon maaf sama kamu. Nggak masalah, Pak. Mungkin ini belum rezeki saya. Tapi apapun itu, saya selalu ingat kamu. Begitu ada peluang, saya akan telepon kamu secepatnya. Ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Saya permisi dulu. Ya. Makasih ya, Mbak. Selamat siang. Mau beli yang mana, Mbak? Saya cuma lihat-lihat, Mbak. Nggak apa-apa kan kalau saya cuma lihat-lihat? Oh, nggak apa-apa, Mbak. Pasti Mbak suka jualan kue ya. Soalnya Mbak lihat-lihat kue yang lain buat cari perbandingan. Bener kan? Mbak tahu aja. Saya dan ibu saya memang suka bikin kue kecil-kecilan, Mbak. Ya, cuman kue kampung sih, jajanan pasar. Biasanya saya titipin di warung-warung. Habis, zaman sekarang susah, Mbak, cari kerjaan. Oh. Mbak mau nggak kerja di toko kue ini? Memangnya ada lowongan, Mbak? Kebetulan, Mbak, saya ini mau berhenti. Soalnya suami saya mau pindah ke Palembang. Saya disuruh sama majikan saya cari pengganti. Tapi sampai sekarang saya belum nemu penggantinya. Kalau Mbak mau, saya panggilin majikan saya. Mbak mau kan? Terima kasih ya, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Saya panggilin majikan saya dulu. Jangan kemana-mana.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.